Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Ayuda Clarissa kembali menyapa Anda kerabat, tentunya dalam rangkaian program Ruang Kabar edisi hari ini, di edisi Jumat 20 Juni 2025. Dan selama formasi 1 jam ke depan, kita sudah bersama dengan pihak BPJS Kesehatan untuk satu tema yang sangat menarik dan akan kita bahas lebih dalam lagi bersama dengan narasumber kita di studio pada pagi hari ini. Kita informasikan juga untuk kerabat Realita, selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, siaran kami hari ini juga bisa kerabat Realita saksikan via streaming YouTube kami di Realita Official maupun di TikTok Realita Official. Kita sapa dulu bagi kerabat Realita yang saat ini mungkin sedang menyimak kita di TikTok Realita Official. Selamat pagi dan silahkan untuk menyampaikan beberapa informasi ataupun berbagai pertanyaan kepada kita di hari ini kerabat. Dan di studio sudah hadir bersama dengan Ayu ada Bapak Agung Kurniawan selaku narasumber dan merupakan Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pamekasan, dengan tema informasi program JKN yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Dan tentunya kerabat Realita bisa meninggalkan beberapa pertanyaan dan juga beberapa catatan di layanan telepon dan juga WhatsApp kami 0878 15891, TikTok kami Realita Official dan streaming YouTube Realita Official. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Ayu. Baik. Selamat pagi. Iya, bagaimana sebelumnya kabar ini Pak Jumat pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Mbak Ayu dan teman-teman Realita juga baik semua. Amin. Ini izin panggilan untuk pendengar Realita itu apa? Kerabat. Oh, okay. Izin juga menyapa kerabat Realita pagi ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Ya, kita hari ini akan membahas tentang salah satu layanan dari BPJS Kesehatan merupakan JKN Mobile ya. Dan kita akan membahas secara lebih rinci dan lebih mendalam lagi tentunya kerabat bersama dengan Pak Agung secara langsung pada pagi hari ini. Pak Agung, mungkin kita bahas secara umum terlebih dahulu bagaimana BPJS Kesehatan di Kabupaten Pamekasan ini peranannya seperti apa begitu. Khususnya kan memang ini bentuknya di bidang kesehatan yang merupakan salah satu hal utama begitu dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, seperti apa? Boleh dijelaskan? Silakan Pak Agung. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Jadi yang pertama izin saya kesehatan diberikan amanah untuk menyelenggarakan jaminan sosial tersebut gitu. Jadi tujuan utama dari jaminan sosial seperti tadi Mbak Ayu, jadi negara ingin memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia itu bisa terpenuhi kebutuhan hidup dasar gitu ya, secara layak begitu. Nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah nanti setelah kita semua terdaftar sebagai peserta JKN itu, Jaminan Kesehatan Nasional, apa sih manfaatnya begitu? Apa sih yang bisa didapatkan gitu? Nah yang pertama adalah perlindungan gitu. Jadi sama seperti asuransi secara umum begitu ya. Kebetulan di kita juga prinsipnya asuransi sosial begitu. Nah, asuransi sosial yang tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan. Dalam hal ini adalah perlindungan biaya dan kepastian gitu. Jadi dengan iuran yang dibayarkan setiap bulan, dibayarkan rutin setiap bulan, itu peserta sudah bisa mendapatkan perlindungan pelayanan kesehatan. Jadi artinya apabila sewaktu-waktu peserta itu mendapatkan musibah gitu, baik sakit atau ada gangguan kesehatan begitu, itu sudah tidak perlu lagi khawatir biayanya berapa, kemudian nanti bisa dilayani di vaskes mana atau tidak begitu. Jadi perlindungan inilah yang kita pastikan kepada peserta selama yang bersangkutan sudah menjadi peserta JKN gitu. Kemudian ada juga manfaat gotong royong. Kita tahu Mbak Ayu setiap tahun gitu ya, setiap tahun biaya pelayanan kesehatan itu semakin meningkat gitu. Nah dengan iuran yang bisa dibilang sangat ekonomis begitu, itu sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang betul-betul optimal gitu. Misalkan iuran yang dibayarkan itu setiap bulan 35.000 atau 100.000 setiap orang per bulan gitu. Nah yang bersangkutan sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, misalkan tindakan operasi yang nilainya sudah sangat
besar, misalkan ratusan juta begitu. Kalau dihitung secara matematis kan tidak cukup ya. Jadi 100.000 per orang per bulan, sedangkan dia operasi misalkan habisnya 200 juta gitu. Jadi secara matematis tidak akan cukup. Nah, bagaimana dia bisa tercover gitu? Bagaimana biaya pelayanan kesehatan tadi itu bisa eh, terpenuhi gitu? Ya, inilah fungsi gotong royong gitu. Jadi gotong royong peserta-peserta yang saat ini sehat itu membantu peserta yang sedang sakit. Iuran-iuran peserta yang sehat itulah yang membantu iuran-iuran peserta yang sedang sakit. Artinya iuran yang 35.000 tadi, 100.000 tadi itu sudah cukup untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang berbiaya mahal, karena di sini ada sistem gotong royong tadi. Kemudian yang ketiga adalah manfaat kepatuhan. Nah, dengan menjadi peserta JKN kita sudah mematuhi ketentuan undang-undang begitu, karena ini adalah amanah undang-undang di mana semua warga negara Indonesia itu wajib menjadi peserta, bahkan warga negara asing yang sudah bekerja paling cepat di 6 bulan di Indonesia itu sudah wajib menjadi peserta JKN gitu. Mungkin demikian sementara Mbak Ayu. Oke, baik. Ada berapa jenis penyakit atau keadaan tertentu Pak yang kemudian bisa diklaim atau bisa ditanggung oleh pihak BPJS sebenarnya? Sebetulnya agak susah juga ya menjelaskan secara detail. Sesuai dengan ketentuan yaitu di Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, di situ disebutkan ada 21 hal yang tidak dijamin dalam program JKN gitu. 21 hal ini termasuk beberapa gitu ya. Maksudnya ada hal-hal yang seperti contohnya pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan gitu, atau kondisi-kondisi yang sudah ada penjamin sosialnya gitu. Misalkan ada kecelakaan kerja, di sini sudah ada lembaga lain yang menjamin gitu. Kemudian ada pelayanan yang sifatnya estetika gitu. Nah, itu juga tidak bisa dilakukan penjaminan, karena untuk yang bisa dijamin adalah betul-betul yang ada indikasi medisnya gitu. Nah, kemudian terus apa saja yang bisa dijamin gitu. Tadi kan ada 21 hal yang tidak bisa dijamin gitu. Nah, yang bisa dijamin adalah yang pertama, selama diagnosanya itu atau keluhannya itu memang betul-betul ada indikasi medis. Kemudian yang kedua, sesuai dengan haknya. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan ketentuan. Nah, selama memenuhi 3 hal ini, Mbak Ayu, ini bisa dilakukan penjaminan begitu. Jadi kalau merinci sakitnya A, B, C, D itu akan sangat banyak gitu ya, karena diagnosa penyakit sangat banyak. Tapi secara umum selama bisa memenuhi 3 hal tadi, itu bisa dilakukan penjaminan begitu. Oke, baik. Ini juga mungkin pertanyaan dari banyak sekali masyarakat. Selama ini muncul banyak isu nih Pak, bahwa masyarakat tuh kalau pakai BPJS pelayanan di rumah sakit itu akan berbeda begitu dengan pasien yang bayar secara umum atau mandiri. Nah, ini mungkin bisa diklarifikasi Pak, seperti apa begitu. Nah, Oke. apakah ini cuma sekedar kabar-kabar burung saja begitu, sebenarnya seperti apa regulasi dari BPJS untuk hal-hal seperti ini, baik misal obat yang bisa diklaim atau tindakan-tindakan yang bisa diklaim tertentu oleh BPJS. Silakan. Oke. Jadi sebetulnya ini sudah sangat lama ya isu-isu, kita menyebutnya diskriminasi pelayanan, Mbak Ayu. Baik. Jadi diskriminasi pelayanan itu ya salah satunya seperti yang Mbak Ayu sampaikan tadi, kalau kita itu registrasi di rumah sakit misalkan ya, masuk rumah sakit atau di FKTP gitu, itu menyampaikan sebagai peserta BPJS, itu ada beberapa yang tidak dilayani secara optimal gitu. Tapi begitu yang bersangkutan menyampaikan saya bayar umum, itu langsung dilayani. Nah, sebetulnya ini juga masuk ke diskriminasi. Nah, kita sudah berkomitmen dengan rekan-rekan mitra fasilitas kesehatan. Jadi kita itu bekerja sama dengan Vaskes itu melalui perjanjian kerjasama, Mbak Ayu. Baik itu puskesmas maupun rumah sakit, itu kita ada ikatan kerjasama. Di dalam kontrak itu tadi, di dalam perjanjian kerjasama itu ada poin-poin yang mengatur hak dan kewajiban. Salah satunya adalah janji layanan. Nah, janji layanan ini adalah komitmen dari teman-teman di fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, itu untuk memberikan pelayanan tanpa diskriminasi gitu. Ini boleh saya sebutkan ya. Baik, silakan. Untuk janji layanannya. Jadi penting juga ini diketahui oleh kerabat realita agar nanti apabila
mengalami kendala-kendala atau kondisi-kondisi yang tidak nyaman begitu, itu bisa dilakukan konfirmasi atau silakan menyampaikan pengaduan ke kanal-kanal yang sudah ditentukan begitu. Jadi janji layanan itu kita membagi ada dua, janji layanan di FKTP dan janji layanan di FKRTL. Di FKTP itu untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama tadi Mbak ya, seperti puskesmas begitu. Nah, saya sebutkan untuk janji layanannya, sebentar. Jadi yang pertama, Vaskes itu harus atau wajib menerima NIK, KTP, KIS digital untuk pendaftaran peserta gitu. Jadi tadi sempat dibahas juga ya sebelum sesi ini. Sekarang sudah bisa menggunakan KTP. Jadi tidak perlu lagi peserta itu membawa kartu fisik, kartu KIS fisik. Misalkan kartunya hilang, itu harus mencetak lagi, itu tidak perlu karena sekarang sudah bisa menggunakan KTP selama KTP-nya elektronik. Nah, di sini teman-teman di Vaskes juga wajib menerima apabila ada peserta itu yang pada waktu mendaftar menunjukkan KTP saja gitu. Kemudian tidak meminta dokumen fotokopi. Jadi sudah tidak ada lagi Mbak Ayu persyaratan-persyaratan di puskesmas maupun di rumah sakit untuk melengkapi dokumen-dokumennya itu yang mewajibkan fotokopi-fotokopi. Jadi misalkan dulu itu kan ada fotokopi KK, fotokopi KTP, nah itu sudah tidak ada lagi. Kemudian memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan gitu. Lah selama tadi ya, selama memang sesuai indikasi medis, sesuai haknya dan sesuai prosedur, ini harusnya tidak ada tambahan biaya gitu. Teman-teman di Vaskes juga wajib seperti itu. Apabila memang peserta ini tidak ada tindakan-tindakan atas permintaan sendiri misalkan, itu tidak boleh dimintai biaya tambahan. Kemudian melayani peserta yang berada di luar wilayah FKTP terdaftar sesuai dengan ketentuan. Kemudian memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan. Artinya kalau misalkan dapat resep dari dokter, kemudian menebus resep di instalasi farmasi atau di apotek di puskesmas, kemudian obatnya kosong, itu tidak boleh dibebankan ke peserta. Misalkan Pak, Bu, ini obatnya kosong, jadi harus beli di luar, di apotek luar, itu tidak boleh. Kemudian melayani konsultasi online kepada peserta. Dan yang terakhir yaitu melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi. Nah, seperti yang Mbak Ayu sampaikan tadi, masih ada beberapa mungkin ya yang masih mendapatkan perlakuan dibeda-bedakan begitu. Nah, sesuai dengan janji layanan ini yang tertuang di perjanjian kerjasama dan ini sifatnya mengikat, ini tidak boleh lagi ada pelayan-pelayan yang sifatnya diskriminasi. Jadi semuanya harus diperlakukan sama. Selama yang bersangkutan memang betul-betul perlu pelayanan kesehatan, ya harusnya sama gitu. Harusnya tetap dilayani sesuai dengan ketentuannya. Itu tadi yang di FKTP ya. Kemudian yang di FKRTL juga hampir sama. Ya, pada intinya baik di FKTP maupun di FKRTL, di puskesmas maupun di rumah sakit itu wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Begitu Mbak Ayu. Oke, baik, sudah dijelaskan secara rinci bahwa memang tidak boleh ada perbedaan ya Pak ya. Dan memang sudah komitmen bersama juga dari pihak BPJS Kesehatan dan juga dengan mitra untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Nah, jadi jangan takut untuk menggunakan fasilitas kesehatan dari BPJS Kesehatan ya, kerabat Ralita, baik itu di Vaskes tingkat pertama ataupun lainnya. Nah, kita mungkin langsung masuk ke salah satu layanan atau program yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan yang punya aplikasi mobile JKN ya Pak Agung. Nah, seperti apa ini mungkin bisa dipaparkan begitu tentang layanan dan juga berbagai fitur yang ada di dalam mobile JKN ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Izin juga menjelaskan kepada seluruh kerabat Ralita. Jadi BPJS Kesehatan mempunyai inovasi yang tujuan utamanya sebetulnya untuk memudahkan peserta ini Mbak Ayu, untuk memudahkan peserta dalam memenuhi kebutuhan administrasi, kebutuhan informasi maupun kebutuhan untuk penyampaian pengaduan begitu ya. Kalau selama ini peserta itu masih belum mempunyai saluran gitu, belum mempunyai kanal apabila ingin mengecek data kepesertaan atau ingin mendapatkan informasi-informasi terkait dengan JKN, atau bahkan peserta itu belum tahu kalau mengadu itu kemana begitu ya. Nah, dari situlah kami
membuat aplikasi yaitu namanya Mobile JKN. Ini sebetulnya sudah lumayan lama ya aplikasi Mobile JKN ini. Yaitu tapi tujuan utamanya untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan peserta dalam mendapatkan atau memenuhi keperluan terkait dengan program JKN. Nah, kemudian bagaimana caranya begitu ya, cara untuk menggunakan Mobile JKN ini. Tentunya yang pertama harus download dulu ya, harus download, kemudian install dan melakukan registrasi. Nah, registrasi ini cukup mudah, cukup menyiapkan dokumen yaitu KTP atau kartu KIS yang selama ini sudah dimiliki gitu ya. Kemudian melakukan registrasi di situ secara umum, jadi memasukkan NIK, kemudian nama, status hubungan keluarga, dan nanti ada kolom-kolom yang saya rasa cukup mudah untuk dilakukan pengisian gitu. Nah, setelah selesai registrasi itu peserta bisa login, jadi bisa masuk untuk menggunakan fitur-fitur yang lainnya. Bahkan sekarang Mbak Ayu, untuk memastikan bahwa Mobile JKN itu betul-betul digunakan oleh yang bersangkutan, itu kita sudah meningkatkan teknologi untuk verifikasi. Jadi dulu itu ada biometrik, kemudian kita tingkatkan dengan verifikasi namanya Frista, jadi seperti verifikasi wajah gitu Mbak. Nah, ini tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa Mobile JKN ini betul-betul tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu gitu. Karena ini sifatnya kan personal gitu ya. Jadi harus digunakan oleh yang bersangkutan. Nah, setelah login itu nanti peserta akan ketemu dengan fitur-fitur kurang lebih jumlahnya 20 ya. Ada 20 fitur yang ada di Mobile JKN yang nanti bisa digunakan oleh peserta gitu. Nah, mungkin yang pertama izin saya menjelaskan. Yang pertama adalah fitur KIS digital. Tadi kan sempat dibahas juga. Sekarang kalau berobat cukup menunjukkan KTP ya. Gitu. Memang betul. Jadi kita sudah terintegrasi dengan teman-teman Dukcapil. Artinya NIK itu sudah terintegrasi dengan data di BPJS Kesehatan. Nah, peserta-peserta yang selama ini berobatnya harus membawa kartu, membawa dokumen KK, itu sebetulnya sudah tidak perlu lagi, karena cukup menunjukkan KTP atau KIS digital. Jadi ada istilahnya KIS digital Mbak Ayu, itu yang ada di fitur Mobile JKN tadi. Mungkin Mbak Ayu pernah melihat atau bahkan pernah menggunakan gitu ya, memiliki akun data kependudukan digital gitu. Di situ kan ada KTP digital juga. Betul. Sama. Jadi di kami di Mobile JKN ini juga ada KIS digital gitu. Artinya sudah meminimalisir kartu-kartu fisik gitu Mbak Ayu. Mungkin itu Mbak Ayu awal dari Mobile JKN gitu ya. Oke. Jadi memang fitur-fiturnya juga lengkap dan ini mengakomodir berbagai kebutuhan dari masyarakat ya Pak ya. Nah, untuk alur dari pelayanan kesehatan sendiri menggunakan Mobile JKN ini mungkin bisa dipaparkan ke masyarakat yang mungkin masih baru mendengar begitu atau sudah punya tapi nggak banyak yang tahu ternyata alur pelayanan kesehatannya lebih mudah kok kalau pakai aplikasi Mobile JKN. Silakan Pak. Ya, betul sekali Mbak Ayu. Jadi yang perlu diketahui bersama adalah bahwa di BPJS Kesehatan di program JKN ini ada mekanisme pelayanan berjenjang begitu ya. Jadi pelayanan berjenjang itu pelayanan secara bertingkat. Artinya apabila peserta itu mengalami sakit namun sakitnya masih ringan, itu harus ke FKTP terlebih dahulu, harus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Saya contohkan puskesmas misalkan ya. Jadi misalkan ada peserta itu yang sedang mengalami sakit demam ringan, batuk pilek pusing yang kondisinya itu bisa digolongkan sakit ringan gitu. Itu harus ke puskesmas terlebih dahulu. Nah, di situ nanti akan dilayani oleh dokter umum, dilakukan pemeriksaan, kemudian nanti akan diputuskan peserta ini cukup diberi obat dan boleh pulang, atau peserta ini perlu dibuatkan rujukan dilayani di FKRTL dengan dokter spesialistik. Nah, begitu. Jadi tahap pertama adalah harus melalui FKTP terlebih dahulu gitu. Nah, apabila peserta perlu dilayani lebih lanjut oleh spesialistik, itu akan dibuatkan rujukan ke rumah sakit gitu. Nah, apabila kondisinya darurat, itu bisa langsung mengakses IGD ke FKRTL. Jadi tidak perlu lagi
ke FKTP tidak perlu rujukan gitu ya. Artinya kalau kondisinya memang betul-betul darurat, itu bisa langsung mengakses rumah sakit melalui UGD. Nah, terkait dengan mobile JKN, ini kita juga ada namanya fitur antrian online. Jadi ini memang awalnya itu kita melihat antrian di Vaskes ini sangat banyak begitu ya. Di puskesmas, di rumah sakit ini sangat banyak, dan bahkan ada peserta itu yang harus datang pagi-pagi betul untuk mengambil nomor antrian begitu, dan di situ masih nunggu lama gitu. Nah, kita melihat kenyamanan peserta ini sedikit menurun gitu karena harus menunggu lama dan belum bisa mendapatkan kejelasan akan dilayani jam berapa begitu. Nah, kita membuat fitur namanya antrian online gitu. Nah, antrian online ini memungkinkan peserta untuk mengambil nomor antrian dari rumah, Mbak Ayu. Jadi peserta itu misalkan ingin berobat ke FKTP misalkan ya, ingin berobat ke puskesmas. Nah, selama ini puskesmas tersebut betul-betul ramai antriannya gitu. Nah, selama ini misalkan dia berangkatnya harus jam 5 pagi, jam 6 pagi gitu. Nah, karena ada mobile JKN, yang bersangkutan bisa menggunakan fitur antrian online. Jadi cukup mengambil nomor antrian online dari rumah, itu nanti bisa langsung mendapatkan nomor antrian, termasuk juga estimasi waktu harus datang ke puskesmas jam berapa gitu. Artinya yang bersangkutan bisa memperkirakan nanti kira-kira saya itu berangkat jam berapa agar di sana nanti nunggunya tidak terlalu lama begitu. Antrian online ini juga bisa digunakan untuk pelayanan di FKRTL gitu. Jadi sama fungsinya untuk mengurai kerumunan antrian yang ada di Vaskes gitu. Jadi itu salah satu kemudahan alur pelayanan begitu ya, kemudian alur pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh peserta gitu. Namun untuk alur pelayanan kesehatannya sama seperti awal tadi, jadi harus berjenjang Mbak Ayu. Harus ke FKTP dulu, baru ke FKRTL, kecuali kalau kondisinya darurat begitu ya. Nah, ini menyambung dari yang disampaikan Bapak tadi, berarti memang ada yang namanya alur pelayanan kesehatan yang berjenjang tadi. Nah, ini takutnya masyarakat banyak yang tidak tahu. Untuk beberapa indikasi medis tertentu ternyata tidak bisa langsung ke rumah sakit begitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan untuk tindakan-tindakan atau penyakit-penyakit tertentu yang memang harus melewati ke Vaskes 1 dulu. Jadi kita nggak langsung ujuk-ujuk datang ke rumah sakit, tahu tiba-tiba ini nggak bisa dilayani. Jadi harus ke Vaskes 1 terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Agung. Ya, jadi untuk diagnosa-diagnosa apa saja yang harusnya tuh di FKTP dulu gitu ya. Jadi sebetulnya ini akan sangat luas nanti penjelasannya. Namun secara umum dapat kami sampaikan bahwa ini sesuai dengan ketentuan yang ada di kesehatan ya Mbak Ayu. Jadi bukan dari BPJS Kesehatan. Jadi ada 144 diagnosa yang secara kompetensi itu harus selesai di dokter umum yang ada di FKTP gitu. Artinya sejumlah 144 tadi itu harusnya bisa tertangani di puskesmas misalkan. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dari 144 tadi itu kondisinya semakin memburuk begitu. Kondisinya semakin memburuk dan tidak bisa ditangani di puskesmas. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memungkinkan untuk dilakukan rujukan ke FKRTL gitu. Artinya kita tidak bisa juga membatasi begitu ya, penyakit-penyakit mana yang tidak bisa dilayani di rumah sakit, mana-mana yang harus ditangani di puskesmas, karena semua itu yang menentukan adalah tenaga medis gitu. Dalam hal ini ada namanya DPJP, dokter penanggung jawab pasien gitu. Jadi dokter tersebutlah yang menentukan pasien tersebut ini betul-betul kondisinya seperti apa gitu. Kondisinya ini daruratkah atau kondisinya ini masih stabil dan bisa dilakukan perawatan di FKTP begitu. Jadi kami sebetulnya tidak berwenang juga untuk menyampaikan oh ini bisa, ini tidak begitu. Kami tidak berwenang karena di sini BPJS Kesehatan fungsinya sebagai penjamin gitu. Artinya kalau memang sesuai dengan ketentuannya ya tetap kami jamin begitu. Siapa yang menentukan? DPJP tadi gitu.
Seperti itu kurang lebih Mbak Ayu. Baik, kita juga penasaran ini Pak tentang bagaimana mobile JKN ini, apakah juga ada fitur untuk mengajukan perubahan data kepesertaan atau melaporkan perubahan status dari kepesertaan. Misal ada yang anggota keluarga meninggal dunia gitu atau pindah kakak atau sebagainya. Apa ini juga bisa dilakukan perubahan data secara langsung di sana atau kita harus juga mengurus ke kantor cabang, seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mbak Ayu. Ada jadi fitur perubahan data gitu ya, perubahan data peserta. Namun ini memang masih dalam tahap pengembangan, artinya belum semua keperluan perubahan data itu sudah bisa diakomodir di fitur tersebut gitu. Nah, saat ini yang paling sering dimanfaatkan oleh peserta di menu atau fitur perubahan data itu untuk perubahan fasilitas kesehatan gitu. Jadi fasilitas kesehatan itu sebetulnya bisa dirubah Mbak Ayu. Jadi misalkan Mbak Ayu ini terdaftarnya di Puskesmas Teja misalkan ya. Nah, tapi di Teja ini ternyata Mbak Ayu kurang cocok gitu. Saya ingin pindah ke Puskesmas Kowel misalkan. Nah, selama ini kan daftar atau perubahan datanya itu harus ke kantor gitu, harus nunggu, kemudian dilayani oleh petugas di loket. Nah, dengan adanya mobile JKN ini di fitur perubahan data peserta itu memungkinkan Mbak Ayu merubah vaskesnya itu hanya melalui handphone gitu. Namun untuk perubahan data ini memang ada jangka waktunya. Jadi minimal harus terdaftar di vaskes yang lama itu 3 bulan dulu baru bisa dilakukan perubahan gitu. Itu adalah yang paling sering dilakukan perubahan oleh peserta. Nah, selain perubahan vaskes itu juga ada perubahan alamat. Namun alamat ini untuk alamat surat menyurat begitu ya, untuk korespondensi. Untuk alamat yang di kependudukan kami tetap mengacu ke data yang ada di Dukcapil begitu. Artinya kalau memang alamatnya sudah pindah, tidak sesuai atau sudah ada perubahan gitu, itu bisa dilakukan update melalui kanal-kanal yang lainnya begitu Mbak. Yang bisa dilakukan di fitur perubahan data di mobile JKN itu hanya perubahan alamat untuk surat menyurat. Misalkan kalau ingin seperti Mbak Ayu ingin menerima paket gitu ya, itu dialamatkan kemana, sama seperti perubahan data yang ada di fitur ini gitu, fitur mobile JKN gitu. Jadi masih belum bisa melakukan perubahan data untuk yang alamat sesuai dengan KTP-nya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu harus diurus ke kantor cabang kalau yang untuk perubahan data ada kanal-kanal yang lain seperti Pandawa gitu, atau datang ke kantor gitu. Oh, jadi misal saya sebelumnya pada mau, terus saya ikut keluarga ke Larangan begitu. Nah, itu nanti untuk perubahan data dari yang sebelumnya saya mungkin ada bersama dengan orang tua saya di satu kakak, nah itu saya jadi ikut suami saya, apa itu juga merubah kepesertaannya atau seperti apa? Kalau kepesertaannya harus dilihat dulu. Jadi Mbak Ayu ikut suami ini apakah ikut segmen kepesertaan suaminya atau tetap gitu ya. Namun untuk yang alamat, apabila memang sudah ada perubahan pindah kakak gitu, misalkan pecah kakak, itu bisa dilakukan update melalui Pandawa tadi atau melalui kantor gitu. Nah, terkait pertanyaan kepesertaan tadi harus dilihat lebih jauh Mbak Ayu. Misalkan suaminya ini terdaftar sebagai karyawan begitu ya. Selama ini ikut orang tua yang sebagai PNS misalkan, itu memang harus dirubah gitu. Harus dirubah kepesertaannya mengikuti suami. Dulu ikut orang tua, harus dirubah mengikuti suami begitu. Nah, pengurusan itu bisa di kanal-kanal Pandawa, bisa di loket. Oke, baik. Di mobile JKN ini juga berarti ada fitur-fitur untuk pendaftaran poli, untuk mengecek tagihan juga ya Pak ya? Ada. Jadi untuk yang fitur-fiturnya ini ya, mungkin saya bacakan secara singkat begitu karena ini sangat banyak. Jadi kurang lebih ada 20 fitur. Yang pertama adalah info peserta JKN. Jadi info peserta JKN ini semacam kamus gitu Mbak Ayu. Jadi semacam kamus, misalkan ingin tanya terkait tarif kelas 1, kelas 2, kelas 3 berapa, itu bisa memilih fitur info JKN. Kemudian ada fitur info lokasi vaskes. Nah, misalkan Mbak Ayu ini sedang atau kerabat realita sedang ke Surabaya misalkan, kemudian lapar terus pengen tahu lokasi
apa ya, misalkan Solaria di mana atau McD di mana yang terdekat, itu kan pasti melihatnya di Google gitu kan, diketik di Google restoran terdekat gitu, itu nanti akan muncul di map akan muncul lokasi-lokasinya, sama seperti di Google tadi. Jadi di Mobile JKN juga ada fitur info lokasi Vaskes. Contohnya misalkan ada kerabat yang ke Surabaya, kemudian sakit gitu. Nah, tidak tahu lokasi Vaskes terdekatnya itu di mana. Itu bisa menggunakan info lokasi Vaskes untuk mengetahui, oh lokasinya di sana. Oh, Vaskes namanya A gitu. Termasuk juga nanti mapnya gitu. Kemudian ada fitur iCare JKN. Fitur iCare JKN ini untuk mengetahui riwayat pelayanan. Jadi misalkan kerabat realita itu selama ini pernah dirawat di beberapa rumah sakit begitu ya. Kemudian lupa saya pernah dirawat di mana, itu bisa dicek di situ. Oh, ada riwayat Ada ya? riwayatnya. Oh, saya pernah di 2023 pernah dirawat di Sampang misalkan. Kemudian 2024 pernah dirawat di Pamekasan. Itu detail rumah sakitnya apa, diagnosanya apa, kemudian tanggalnya tanggal berapa, itu ada di situ. Kemudian ada menu rehab. Jadi rehab ini tadi belum dibahas gitu ya. Jadi rehab itu adalah fitur yang memungkinkan peserta untuk melakukan pendaftaran cicilan gitu. Jadi kita tahu Mbak Ayu ada beberapa peserta itu yang masih belum memenuhi kewajiban untuk pelunasan tunggakan gitu. Artinya ada peserta-peserta yang belum masih punya tunggakan gitu, masih punya tunggakan iuran. Nah, mungkin ada yang belum baik kondisi finansialnya, belum bisa melunasi secara langsung, itu bisa menggunakan fitur rehab untuk mendaftarkan cicilan gitu. Kemudian ada penambahan peserta, itu fungsinya untuk menambahkan anggota keluarga, misalkan dulu bujang sekarang sudah nikah, misalkan dulu nikah belum ada anak sekarang sudah anak, itu bisa digunakan untuk melakukan penambahan anggota keluarga. Info peserta itu untuk menampilkan susunan keluarga, dan kemudian segmennya apa, kemudian status kepesertaannya seperti apa, aktif atau tidak aktif. Ada juga menu pendaftaran pelayanan Antrol tadi, antrian online sudah sempat kita bahas tadi. Ada juga konsultasi dokter, telemedicine gitu ya, seperti yang kita tahu ada Halodoc seperti itu bisa juga dilakukan di Mobile JKN. Perubahan data seperti tadi bisa untuk melakukan perubahan Vaskes, pengaduan layanan. Kemudian ada info ketersediaan tempat tidur. Ini yang sangat penting Mbak Ayu. Jadi ada fitur ketersediaan tempat tidur. Jadi ini adalah fitur yang bisa digunakan peserta untuk memastikan gitu ya, ketersediaan tempat tidur di Vaskes A misalkan. Misalkan peserta itu ingin memastikan saya kok di info kalau rawat inap di Vaskes A itu penuh gitu ya. Nah, apakah betul sudah penuh? Nah, itu bisa dicek di fitur info ketersediaan tempat tidur. Di situ tuh bisa dilihat, oh rumah sakit A hari ini ya, misalkan hari ini Jumat 20 Juni 2025, rumah sakit A ini untuk yang VIP totalnya 10 kamar, yang sudah terpakai 5, berarti tersedia 5 kamar. Kelas 1 misalkan, totalnya 20 kamar, terpakainya 10, berarti masih ada 10 sisanya. Nah, artinya ini adalah salah satu bentuk keterbukaan informasi, komitmen kita bersama gitu ya, komitmen BPJS, komitmen teman-teman di rumah sakit untuk betul-betul memberikan informasi yang terbuka terkait dengan ketersediaan tempat tidur. Jadi peserta bisa mengecek, oh ternyata di sana masih ada loh untuk tempat tidurnya. Jadi kalau ada yang mau rawat inap itu masih bisa gitu. Kemudian ada menu-menu yang lainnya seperti tindakan operasi, info iuran, jadi iurannya itu setiap bulan ada berapa gitu ya. Kemudian pendaftaran auto debit, info riwayat pembayaran, screening riwayat kesehatan. Ini tadi belum dibahas juga. Jadi kita ada fitur screening riwayat kesehatan itu untuk melihat kondisi kesehatan secara umum. Misalkan saya tuh pengen tahu ya, saya pengen tahu kondisi saya seperti apa, kondisi kesehatan itu bisa memasukkan beberapa data-data, informasi-informasi yang diperlukan, nanti akan muncul hasilnya. Jadi hasilnya itu kurang lebih, misalkan Mbak Ayu kondisinya sehat, rendah, resiko rendah, sakit apa gitu-gitu. Jadi detail seperti itu, namun informasinya informasi kesehatan secara umum. Ada juga info virtual account,
untuk pembayaran iuran, kemudian ada reminder untuk minum obat. Jadi ada kurang lebih 20 fitur Mbak Ayu yang bisa dimanfaatkan. Mungkin kalau kita jelaskan satu-satu tidak akan cukup waktunya begitu ya. Nah, kami himbau juga peserta yang mungkin selama ini sudah sering menggunakan aplikasi mobile JKN itu bisa tetap ditingkatkan pemanfaatannya. Kemudian untuk peserta dan kerabat-kerabat realita yang selama ini belum pernah menggunakan mobile JKN itu bisa dicoba begitu ya, bisa dicoba untuk download, install dan dimanfaatkan. Oke, ada pertanyaan di TikTok kami ini Bapak mengenai sekarang kalau ke rumah sakit harus pakai mobile JKN. Nah, kalau untuk yang lansia itu seperti apa? Mohon penjelasannya dari akun Uul Aini. Silakan, Pak. Baik, memang kita himbau untuk peserta itu menggunakan antrian online. Tujuannya seperti tadi, jadi untuk memudahkan peserta agar tidak terlalu lama menunggu, tidak ada kerumunan-kerumunan antrian begitu. Namun memang belum semua kalangan ini bisa menggunakan antrian online, Mbak Ayu. Jadi salah satunya peserta-peserta yang lansia atau peserta-peserta yang tidak mempunyai perangkat yang mendukung begitu ya. Contohnya HP-nya ini masih HP jadul gitu. Ini memang menjadi pengecualian. Jadi tidak semuanya wajib, tidak. Jadi ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk menggunakan antrian online dan tetap bisa dilayani begitu. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Agung Kurniawan dari Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pamekasan. Izin Bapak Agung, ini ada beberapa tanggapan atau bahkan pertanyaan juga, atau bahkan ini aduan sebenarnya dari masyarakat, dan kita masih akan bacakan tentunya untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana kerabat, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih bagi Anda kerabat realita yang masih setia bersama dengan Ayuda Clarissa dalam rangkaian program talk show edisi hari ini di Ruang Kabar Jumat 20 Juni 2025. Masih bersama dengan pihak dari BPJS Kesehatan, ada Bapak Agung Kurniawan selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pamekasan dengan tema informasi program JKN. Ya, kerabat, tadi kita sudah membahas banyak sekali fitur-fitur yang tersedia di mobile JKN. Dan ini juga sudah dijelaskan bahkan hampir satu persatu ini sama Pak Agung. Dan untuk yang mungkin belum banyak mengetahui atau masih penasaran, bisa langsung nanti ke kantor cabang kalau mau ya Pak ya. Pasti dijelasin juga ya Pak ya. Nah, untuk kita buka beberapa informasi atau pertanyaan juga. Ini datangnya dari akun YouTube kami, Pak, mengenai bagaimana sih kalau mau daftar online, syaratnya apa aja yang harus disediakan untuk aplikasi mobile JKN ini, Pak, dari akun Edi Santosa. Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih. Ini maksudnya daftar online, antrian online atau mobile JKN ini, Mbak Ayu? Mungkin ada informasi detailnya? Tidak dijelaskan secara detail, tapi mungkin baik. Dua-duanya mungkin Pak ya. Iya. Silakan. Mungkin yang pertama cara untuk mendaftar mobile JKN dulu gitu ya. Oke. Jadi kerabat realita bisa mendownload di Play Store, App Store dengan kata kunci mobile JKN gitu. Jadi nanti akan muncul pilihan dan bisa dilakukan download gitu. Setelah download, install, registrasi, kemudian nanti bisa login. Dan di situ nanti kerabat bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya gitu. Kemudian bagaimana caranya untuk mendaftar antrian online gitu ya. Untuk mendaftar antrian online, kerabat realita bisa memilih fitur pendaftaran antrian pelayanan gitu. Itu nanti akan muncul dua pilihan. Pendaftaran di FKTP atau pendaftaran di FKRTL. Nah, ini silakan dipilih sesuai dengan kebutuhannya apa. Misalkan kerabat realita ingin daftar pelayanan di puskesmas misalkan, atau sesuai yang terdaftar di vaskes yang terdaftar sesuai dengan vaskes yang terdaftarnya gitu. Itu bisa memilih FKTP. Nah, di situ nanti bisa memilih harinya, waktunya, dokternya gitu ya. Kemudian mengisi keluhannya apa. Nah, setelah diisi lengkap, silakan nanti diklik submit, itu nanti akan muncul nomor antriannya begitu. Cukup seperti itu saja sebetulnya. Jadi cukup mudah dan bisa langsung mendapatkan nomor antrian. Nah, yang paling luar biasa adalah dengan mendapatkan antrian online ini, peserta atau kerabat realita ini bisa memperkirakan gitu. Jadi ada estimasi waktu yang kira-kira nanti kalau saya berangkat sekarang antriannya tinggal berapa ya gitu. Atau kalau saya mau berangkat atau kalau misalkan antrian sekarang masih banyak, kira-kira nanti kurang 3 antrian saya baru berangkat gitu. Artinya di situ ada informasi yang dilayani itu sekarang nomor berapa, dia antrian ke berapa, estimasi waktunya gitu. Cukup banyak informasi yang bisa digunakan untuk memperkirakan kedatangan pesertanya gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Yu. Terima kasih Pak Agung. Untuk informasinya selanjutnya ada dari akun Insan Adim. Masih banyak yang belum paham mengenai program JKN Mobile karena masih banyak yang buta teknologi. Nah, ini juga salah satu problem ya Pak ya, kalau kita misal gaptek nih. Nah, ini solusinya bagaimana ini? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Jadi memang kita mengakui bahwa masih banyak hal yang harus kita lakukan untuk meningkatkan pengguna mobil JKN ini khususnya di Madura, Mbak Ayu. Jadi bisa kita informasikan bahwa di Madura ini, di Pamekasan ya khususnya ya, masih sangat kecil. Bahkan mungkin saya tadi meralat kata-kata saya di awal. Setelah saya lihat data itu masih sangat kecil pengguna mobil JKN di Pamekasan, masih di angka 13% dari total penduduk. Nah, ini adalah angka yang sangat luar biasa gitu kalau kita tuh ingin mendigitalisasi layanan gitu. Artinya masih banyak PR yang harus kita lakukan dengan melakukan sosialisasi ke peserta untuk bisa download, install dan manfaatkan mobil JKN. Jadi Mbak Ayu, setiap kita melakukan kegiatan sosialisasi itu pasti ada sesi untuk itu tadi. Jadi download, install dan manfaatkan mobil JKN gitu. Jadi di momen-momen sosialisasi itu kita juga
menyampaikan manfaat-manfaat mobil JKN. Namun kita mengakui juga bahwa di Madura ini sangat luas begitu ya, di Pamekasan sangat luas dan sangat variatif gitu. Jadi banyak peserta juga itu yang mohon maaf secara teknologi HP-nya itu masih belum support gitu. Itu juga salah satu kendala untuk peningkatan capaian mobil JKN. Begitu, Mbak Ayu. Oke, baik. Selanjutnya dari akun Andi Arif, mengenai ini sepertinya keluhan ini, Pak. Oh, keluhan. Banyak pengguna BPJS yang dilayani tidak baik. Nah, ini apakah dari pihak BPJS-nya atau dari oknum rumah sakit yang tidak profesional? Ini pertanyaan ya, Pak ya. Silakan untuk dikonfirmasi seperti apa. Tadi dari siapa, Mbak Ayu? Dari akun Andi Arif. Oh, Mas Andi ya, Mas Andi Arif gitu. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini juga pengalaman mungkin ya Mas Andi. Jadi mohon maaf misalkan pernah mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman begitu. Namun secara umum dapat kami sampaikan begitu. Apabila ada kondisi yang tidak nyaman, yang menimbulkan keluhan, itu silahkan untuk disampaikan ke petugas-petugas yang sudah ditunjuk gitu. Jadi di FKRTL itu Mbak Ayu, di rumah sakit misalkan ya, di rumah sakit itu ada kanal pengaduan SIPP, ada juga petugas kami namanya BPJS 1. Jadi BPJS 1 itu adalah petugas yang kami tunjuk begitu, yang bisa dimanfaatkan untuk penyampaian pengaduan. Di situ ada foto, jadi kita memasang poster. Di poster itu ada 2 foto. Ada foto petugas rumah sakit, ada foto petugas kita. Di situ juga ada nomor telepon, kemudian ada namanya juga. Nah, artinya apabila ada peserta-peserta yang ingin menyampaikan keluhan atau ingin bertanya terkait JKN gitu ya, itu bisa langsung menghubungi nomor telepon tersebut gitu. Itu nanti akan diterima pengaduannya, akan ditindaklanjuti, dan kemudian apabila ingin menyampaikan menanyakan informasi begitu, itu akan disampaikan secara langsung oleh petugasnya begitu. Nah, artinya Mbak Ayu, silahkan peserta itu untuk menyampaikan pengaduan gitu. Itu adalah hak peserta gitu. Mereka sudah memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran iuran, tentunya juga ada hak yang melekat gitu. Apabila ada keluhan, silahkan disampaikan kepada kami gitu. Tentunya juga harus didukung dengan data ya. Keluhannya itu dengan data dan disampaikan secara resmi gitu. Karena kami tidak bisa menindaklanjuti apabila datanya itu kurang lengkap, misalkan pengaduan tanpa nama, kronologinya kurang jelas, kemudian tidak disampaikan di kanal-kanal resmi begitu. Jadi kami himbau kepada semua peserta, silahkan menyampaikan pengaduan kalau memang itu dirasa tidak sesuai dengan ketentuan begitu ya. Namun pengaduannya mohon untuk bisa dilakukan di kanal-kanal resmi begitu. Oke, baik. Ini juga pertanyaan sama. Masih banyak yang tidak berkomitmen untuk melayani tanpa diskriminasi. Dari akun Leli Puspita, masih dengan muka yang nggak enak melayani Pak, soalnya menggunakan BPJS, mau mengadu tapi nggak tahu kemana. Nah ini. Iya. Ada juga mungkin ada sosialisasi tentang program BPJS ke puskesmas, soalnya masih banyak yang belum mengerti dan tahu. Apa ini juga ada semacam hal-hal seperti ini untuk membangun komunikasi dengan mitra baik puskesmas dan juga dari rumah sakit, Pak? Oke, yang pertama ini dari Mbak Leli tadi ya? Ini dari Mbak Indah. Oh, Mbak Indah. Kalau yang Mbak Leli tadi hampir sama ya dengan yang sudah dijawab tadi. Ya. Jadi mungkin menambahkan sedikit untuk yang Mbak Leli. Sebetulnya kita itu dengan teman-teman Vaskes itu adalah mitra begitu ya, di mana kami baik BPJS kemudian Vaskes itu berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan kepada peserta gitu. Bagaimana kita itu setiap saat harus memastikan pelayanan itu bermutu begitu dan tentunya tanpa diskriminasi. Kalaupun ada oknum-oknum yang masih belum melakukan pelayanan secara optimal, belum bisa melakukan pelayanan secara baik, silakan dilaporkan gitu. Silakan dilaporkan ke tadi, bisa melalui BPJS 1 atau bisa langsung datang ke kantor atau kanal-kanal yang lain seperti Care Center 165 gitu. Jadi artinya kami sangat terbuka begitu. Kami sangat terbuka atas keluhan-keluhan gitu. Selama itu nanti
bisa dijadikan perbaikan pelayanan begitu. Kemudian yang kedua, kami memang ada sosialisasi maupun pertemuan-pertemuan yang sifatnya rutin dengan mitra begitu. Kita juga ada beberapa forum yang melibatkan stakeholder utama yang fungsinya tadi untuk komunikasi, untuk menyampaikan laporan di lapangan seperti apa. Kemudian ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti apa tidak begitu. Jadi kami memang ada forum atau wadah yang fungsinya untuk membahas itu semua gitu. Termasuk juga di dalamnya itu ada fasilitas kesehatan, Mbak Ayu. Jadi kalau ada fasilitas kesehatan yang mungkin merasa perlu mendapat informasi lebih dalam terkait JKN, kami siap memberikan informasi tersebut gitu. Kami siap komunikasi, memberikan edukasi maupun sosialisasi gitu. Oke, baik. Ini ada juga informasi yang disampaikan oleh masyarakat ini kebanyakan hampir sama ya Pak ya, dan ini juga sudah ditanggapi tadi oleh Pak Agung, dan ini juga ada yang melaporkan bahwa kalau menggunakan BPJS pasti lama pelayanannya, administrasilah inilah atau inilah, banyak alasan. Percuma kalau menggunakan aplikasi kalau pelayanan masih kurang optimal. Baru kemarin saya merasakan itu. Nah, ini biasanya problemnya di apa ini Pak kalau sampai ada laporan seperti ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita perlu melihat lebih dalam begitu ya. Kalau untuk lama waktu pelayanan itu apakah maksudnya pelayanan di loket, di loket Vaskes misalkan, atau lama pada waktu mengambil nomor antrian. Ini mungkin yang perlu disampaikan secara detail gitu ya, agar kami dapat menindaklanjuti. Namun apabila yang dimaksud adalah lama di sisi pelayanan, itu kami kembalikan lagi, silakan nanti menyampaikan pengaduan di kanal-kanal resmi, dan nanti akan pasti kami tindak lanjuti saat itu juga, Mbak. Misalkan saya ini kok belum dilayani di rumah sakit A gitu ya, padahal saya sudah nunggu lama. Silakan menghubungi petugas kami, itu nanti akan kami bantu konfirmasi kepada petugas di Vaskesnya gitu. Lama ini apakah ada kendala atau memang ada apa gitu ya. Kemudian kalau lamanya itu terkait dengan aplikasi misalkan Mobile JKN, ini bisa dilakukan pengaduan juga ke kami. Bisa ke misalkan kondisinya tuh sedang ngambil nomor antrian, posisinya di rumah sakit gitu ya, atau di puskesmas. Itu bisa disampaikan pengaduan ke petugas kami juga, bisa ke BPJS 1 atau ke kanal-kanal yang lainnya gitu. Artinya kami perlu memasukkan informasi-informasi tersebut agar kami bisa langsung menindaklanjuti untuk perbaikannya gitu. Oke, ada juga yang menyampaikan bahwa dari akun ini deh di TikTok kami Realita Official, pakai JKN Mobile lebih satset, pernah daftar pakai JKN sebelum ke Vaskes. Nah, ini salah satu review yang disampaikan, ternyata memang lebih mudah karena memang juga lebih hemat waktu juga ya Pak ya, lebih efisien juga. Nah, ini ada pertanyaan juga dari akun Ali Prengkiadi. Kenapa BPJS tiba-tiba tidak aktif padahal hampir setiap minggu dipakai untuk berobat? Oke. Dari mana mohon maaf tadi? Dari Bapak Ali. Dari Bapak Ali ya. Terima kasih Pak Ali untuk informasi dan pertanyaannya. Jadi kita perlu melihat secara sistem begitu ya. Non-aktifnya karena apa? Yang pertama, Pak Ali ini terdaftar di segmen apa dulu begitu. Nah, baru kita melihat non-aktif karena apa di tanggal berapa begitu. Nah, saya contohkan misalkan Pak Ali ini terdaftar sebagai peserta mandiri. Selama ini rutin digunakan gitu. Kemudian tiba-tiba nonaktif. Nah, untuk peserta mandiri ini penyebab nonaktifnya adalah tidak ada pembayaran iuran gitu. Kalau tidak ada pembayaran iuran, statusnya akan nonaktif gitu. Namun kalau Pak Ali ini terdaftar di segmen yang lain, misalkan penerima bantuan, itu bisa juga penyebab nonaktifnya itu karena diusulkan nonaktif oleh pembayar iurannya. Misalkan PPIJK itu kan membayar iurannya dari pemerintah pusat menggunakan APBN, Mbak Ayu ya. Jadi untuk peserta-peserta segmen PPIJK ini, penerima bantuan jaminan kesehatan, itu dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial begitu. Nah, dinonaktifkan karena apa? Ini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya misalkan dia tidak termasuk dalam data DTKS gitu, data
terpadu kesejahteraan sosial, atau secara data kependudukan yang bersangkutan memang perlu update data kependudukannya tidak valid gitu. Jadi perlu dilihat kembali Mbak Ayu, Pak Ali terdaftar di segmen apa, baru kami bisa memberikan jawaban secara akurat penyebab nonaktifnya karena apa begitu. Iya, ada banyak sekali memang tanggapan-tanggapan, tapi ini juga sudah ditegaskan kembali oleh Bapak Agung tadi. Memang hal-hal seperti ini memang sudah ada bagian plot sendiri untuk pengaduan-pengaduan. Jika memang Betul. Kekurangan ada di pihak BPJS bisa langsung mengadu ke BPJS 1. Jika memang di pihak rumah sakit bisa langsung ke kontak center rumah sakit. Nah, begitu. Jadi jangan takut ya Pak ya untuk pengguna BPJS ini untuk mendaftarkan atau menggunakan fasilitas dari BPJS Kesehatan karena takut pelayanan dibedakan. Ini ada yang ngomong begini nih betul, Pak. betul, Nah, betul. ini bisa ditegaskan sekali lagi sekaligus nanti juga menutup bagaimana pembicaraan kita pada siang hari ini tentang program-program JKN. Silakan Pak Agung. Baik, memang kami sampaikan ya, kami sangat terbuka Mbak Ayu, kami sangat terbuka atas keluhan-keluhan begitu. Karena kami meyakini dengan keluhan itu ya adalah modal utama untuk melakukan perbaikan begitu. Nah, kita juga menghimbau kepada seluruh peserta, ke seluruh kerabat Ralita yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan itu untuk tidak takut, tidak ragu untuk menyampaikan keluhan apabila memang dirasa tidak sesuai ketentuan gitu. Silakan disampaikan. Justru kami menghimbau untuk sekecil apapun kendala yang dialami begitu ya, itu silahkan dibiasakan untuk menyampaikan kepada pihak terkait gitu. Contohnya misalkan ke BPJS Kesehatan gitu. Karena kami setiap bulan menganalisa data-data Mbak Ayu, menganalisa data, keluhan-keluhan yang masuk, itu betul-betul kami kelola, semua keluhan yang masuk kami pelajari, kemudian kami jadikan itu perbendaharaan begitu ya, kami pelajari, terus kami lakukan analisa, kemudian kami jadikan solusinya seperti apa gitu, agar keluhan itu tidak berulang gitu. Jadi keluhan yang masuk bulan ini sebisa mungkin tidak muncul kembali di bulan berikutnya gitu. Makanya kami himbau kepada seluruh peserta, silahkan menyampaikan keluhan, namun keluhan harus dengan data yang valid, kemudian harus ke kanal resmi gitu agar kami dapat menindaklanjuti. Jangan khawatir Mbak Ayu, jangan khawatir untuk menyampaikan keluhan karena ini adalah salah satu kewajiban kami BPJS Kesehatan dan juga menjadi hak peserta gitu. Oke, baik, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Agung kepada masyarakat mengenai BPJS Kesehatan dan pelayanannya. Oke, terima kasih. Yang pertama, terima kasih, saya tidak mengira tadi ya, ternyata respon luar biasa, responnya luar biasa di kanal YouTube Ralita gitu. Terima kasih untuk semua yang sudah menyampaikan keluhannya maupun pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian yang terakhir, kami BPJS Kesehatan senantiasa melakukan evaluasi setiap saat begitu. Kami tujuannya adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan kepuasan peserta begitu Mbak, dengan menjaga mutu layanan gitu. Di sini kami tidak bekerja sendiri, kami tidak melakukan itu sendiri, kami juga bermitra dengan Vaskes, jadi kami tidak bisa menjalankan program JKN ini sendiri. Maka penting untuk semua pihak yang terlibat begitu, stakeholder yang terlibat untuk sama-sama menjalankan kewajibannya sesuai dengan tupoksi gitu. Nah, dengan kita bekerja bersama, insya Allah program JKN ini akan bisa berjalan dengan baik, sustain gitu, tetap berkelanjutan dan akan bermanfaat secara optimal kepada peserta. Mungkin itu aja, Mbak Yu. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Agung Kurniawan selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pamekasan. Hari ini sudah luar biasa sekali untuk menjelaskan informasi mengenai program Mobile JKN. Dan terima kasih sekali untuk kerabat Ralita yang sudah setia bersama dengan kami, baik yang stay tune di streaming YouTube Ralita Official, ada juga yang bergabung di TikTok Ralita Official, dan juga di frekuensi kami di 89.1 Ralita FM. Akhirnya ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita kerabat edisi hari ini Jumat 20 Juni 2025. Saya Yudia Clarissa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.